Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada pada saat ini. Kembali lagi bersama dengan kami pada saat ini dalam channel Embun yang akan bersama membawa kita dalam saat teduh pagi, di mana kami ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bahwa pada pagi hari ini kita dapat bangun dalam keadaan sehat, kuat, dan bisa beraktivitas sebagaimana ada kita pada saat ini. Mari kita nyatakan kepada Dia bahwa Dialah pemilik kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi yang indah pada saat ini. Engkau menjadikan kami sebagaimana kami ada pada saat ini. Dan Engkau menjadi harapan bagi kami untuk bangun setiap paginya ya Tuhan. Dan pada saat ini kami bersama masuk ke dalam saat teduh. Kami menyadari karena kami tanpa-Mu bukanlah siapa-siapa Tuhan. Kami begitu membutuhkan Engkau dalam kehidupan ini. Mari Tuhan, urapi hati dan pikiran kami, sehingga pada saat ini kami dapat memberi diri kami sungguh-sungguh dalam persekutuan kami pada saat ini. Sehingga pujian yang kami nyatakan kehadirat-Mu yang kudus menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan, yang membawa damai bagi kami. Dan setiap doa serta firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kami pada saat ini, itu juga boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kami dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Ini kami ya Tuhan, kepadamu saja kami berserah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama mengagungkan namanya, bahwa Dialah harapan dalam kehidupan kita, bahwa tanpa Tuhan di samping kita, kita tidak pernah mampu. Mari kita semua katakan bersama-sama, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih-Nya. Engkaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita angkat kembali pujiannya dengan penuh penyembahan di hadapan Tuhan, bahwa Tuhanlah harapan dalam kehidupan kita, dan Dia menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Mari semua kita agungkan namanya, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak
Sungguh Tuhan, kami menaruh harapan kami hanya kepadamu Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkenan selalu memegang kami, menopang kehidupan kami Tuhan. Jika sebentar lagi Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Semuanya itu Tuhan, karena kami mengandalkan Engkau. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkata-katalah Tuhan melalui hamba-Mu. Dan biarlah setiap telinga boleh mendengar dan bukan hanya berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi pelaku firman-Mu di tengah dunia ini. Biarlah kami ini Tuhan boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, jumpa kembali bersama saya Pendeta Regina. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3, demikian bunyi firman Tuhan yang saya baca untuk kita sekalian. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Sama seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, akhir-akhir ini kita sangat peduli dengan apa yang kita makan dan dengan apa yang kita lakukan untuk kesehatan tubuh kita. Kita sudah mulai mengatur pola makan kita. Kita diet, kita berolahraga, bahkan kita mengkonsumsi vitamin yang baik untuk tubuh kita. Namun pertanyaan bagi kita saat ini, bagaimana dengan kesehatan rohani kita? Sudahkah kita memberikan asupan yang baik untuk kesehatan rohani kita? Atau malah acuh tak acuh begitu saja? Hari ini dalam terang firman Tuhan, sebagaimana yang telah dibacakan bagi kita akan belajar dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3 tentang bagaimana cara memberi nutrisi terbaik untuk rohani kita. Mari kita perhatikan teks kita pada hari ini. Yang pertama ialah detoks hati. Paulus memulai dengan daftar sampah yang harus dibuang. Segala kejahatan, tipu muslihat, iri dengki, bahkan juga fitnah itu harus dibuang. Kepahitan-kepahitan itu harus disirnahkan terlebih dahulu dari dalam hati kita. Sebelum hati kita diisi dengan hal-hal baik, maka kepahitan-kepahitan itu harus dimusnahkan terlebih dahulu. Harus dibuang pada tempatnya. Bapak, Ibu, Saudara, sebenarnya pertumbuhan rohani itu tidak bergerak lambat kalau kita berani untuk membuang kepahitan dalam hidup kita. Yang sering kali membuat pertumbuhan rohani kita terhambat itu karena kita masih betah dalam perangai lama kita. Kita enggan membuang segala kepahitan yang ada di dalam hidup kita.
sehingga menjadi duri dalam daging. Dan itu tentu tidak sehat bagi pertumbuhan rohani kita. Tubuh kita masih menyimpan racun kepahitan. Itulah yang menyebabkan pertumbuhan rohani kita bergerak begitu lambat. Oleh sebab itu, supaya pertumbuhan rohani kita dapat bertumbuh dengan baik dan pesat, hal yang pertama yang harus kita lakukan ialah berani untuk mendetoks hati. Kita buang semua kepahitan, kita buang semua iri dengki supaya kita siap untuk menerima hal-hal baru, hal-hal baik yang Tuhan telah sediakan untuk kita. Yang kedua, dari firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan untuk memiliki kerinduan yang sejati. Petrus memberikan ilustrasi yang sangat kuat. Katanya, seperti bayi yang baru lahir, yang sangat ingin susu. Dan tentu, bayi yang baru lahir memiliki insting yang sangat kuat. Kalau dia lapar, tentu dia memerlukan asupan makanan, yaitu susu yang murni. Bayi tidak perlu diajari untuk lapar. Itu adalah insting alaminya untuk bertahan hidup. Ketika dia menangis, berarti ada sesuatu yang diperlukan oleh bayi. Nah, pertanyaannya bagi kita saat ini sebagai jemaat yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, apakah kita memiliki nafsu makan yang baik terkait dengan firman Tuhan? Firman Tuhan bukan hanya sekedar informasi, melainkan nutrisi yang baik dan tepat untuk pertumbuhan rohani kita. Tanpa firman Tuhan, kita bisa mengalami malnutrisi di dalam kehidupan ini. Dan saya pikir Bapak Ibu tidak menginginkan hal yang demikian. Oleh sebab itu, hal yang kedua dari firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan untuk memiliki kerinduan yang sejati. Kita rindu untuk terus mendengarkan firman Tuhan dalam hidup ini. Tidak hanya mendengarkan, tapi juga untuk melakukannya di dalam kehidupan kita hari tiap hari. Yang ketiga, dari firman Tuhan pada hari ini kita juga diingatkan untuk merasakan kebaikan Tuhan. Mengapa ini penting? Coba lihat lagi ayat yang ketiga. Dikatakan di sana, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Artinya, kita hidup hari ini, kita ada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Bukan kita yang kuat, bukan saya yang kuat, tapi Tuhanlah yang menolong kita sedemikian rupa sehingga kita ada sebagaimana hari ini. Artinya, ketika kita sadar betapa baiknya Tuhan dalam hidup ini, membaca firman bukan lagi sekedar kewajiban yang berat, melainkan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Karena kita rindu untuk bersekutu dengan pribadi yang sangat mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, bahkan sobat setia Embun yang menyaksikan channel ini, firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan pesan yang sangat kuat bagi kita, yaitu pertumbuhan iman yang ada dalam diri seseorang itu tidak terjadi secara instan. Semuanya terjadi karena proses yang panjang. Dan proses yang panjang itu dimulai dari tindakan sederhana, yaitu membuang semua kepahitan yang berisi tipu daya, yang berisi kemunafikan, kedengkian, bahkan fitnah. Itu semua dibuang, itu semua dihilangkan untuk menerima sesuatu yang baru. Mari kita jadikan firman Tuhan, baik yang hari ini Bapak Ibu dengar ataupun yang sudah berlalu maupun yang akan datang, itu sebagai nutrisi yang tepat untuk iman Bapak Ibu Saudara. Dengan demikian, jika kita sudah memasukkan nutrisi yang tepat untuk rohani kita, maka percayalah pertumbuhan rohani itu dapat dirasakan setiap harinya.
Tuhan Yesus Kristus memberkati kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati. Terima kasih atas embun firman Tuhan yang telah mengingatkan kami untuk terus bertumbuh dalam kebenaran. Kami menyadari tanpa kekuatan dari Roh Kudus kami tidak mampu menjaga hati kami tetap murni. Saat ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya Tuhan senantiasa melengkapi, memberkati kehidupan mereka. Berikanlah kepada kami sekalian rasa haus dan lapar akan firman-Mu. Di tengah-tengah dunia yang menawarkan banyak nilai yang menjauhkan kami, mampukanlah kami untuk tetap setia, merindukan, bahkan memilih air susu yang murni. Biarlah karakter Kristus semakin nyata dalam kehidupan kami hari tiap hari. Saat ini kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan, entah itu ekonomi, persoalan keluarga, maupun tantangan dalam pekerjaan dan pendidikan. Kiranya kekuatan Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini. Berikanlah kedamaian dan hikmat Tuhan atas para pemimpin kami, sehingga kami dapat hidup dalam ketenangan. Kami menyerahkan juga pelayanan kami, baik dalam channel YouTube Embun ini, maupun pelayanan di bidang lainnya. Biarlah setiap hal yang dibagikan, setiap konten yang dibagikan, menjadi alat transportasi berkat Tuhan yang menjangkau mereka yang haus akan pengharapan. Berkati setiap tim yang bekerja di balik layar ya Tuhan, agar mereka terus melayani dengan hati yang tulus. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, biarlah hari ini, kehidupan kami ini memancarkan terang kebaikan Tuhan. Inilah Tuhan doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah layanan Embun pada pagi hari ini. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.